Hai, ketemu lagi adik-adik sama Kak Angel di minggu ketiga bulan Desember. Nah adik-adik, sebentar lagi kan Natal. Pasti adik-adik penasaran kado Natalnya apa dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita berdoa ya. Pasti yang terbaik Tuhan Yesus kasih ke kita. Adik-adik, kita sama-sama baca Mazmur 91 sebelum kita melompat buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama baca Mazmur 91 sama Kak Angel ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar dan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita sudah membaca Mazmur 91 adik-adik. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita semangat melompat buat Tuhan Yesus. Kejar cita-citaku, ketuk pendalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap hari, sebab ku tahu ku sanggup melakukan, sebab Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, kutuk pun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contekan, dan tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan, sebab Yesus penolongku. Sebab Yesus penolongku. Sebab Yesus penolongku. Wah, Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Yuk sambil bertepuk tangan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yuk adik-adik, kita mulai lagi dari awal. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Adik-adik, saatnya kita menyembah buat Tuhan Yesus. Ambil sikap terbaikmu buat Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi katakan adik-adik, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru.
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Shalom adik-adik. Siap dengerin firman hari ini? Yang siap dengerin firmannya, angkat tangannya yuk. Kita naikkan syukur kita yuk. Tutup matanya. Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami memasuki bulan Desember Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, berada bersama-sama kami Bapa, dan menyertai kami sepanjang pandemi ini berlangsung. Bapak, Engkau Allah yang menyertai adik-adikku Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam Tuhan. Berikan kami telinga Tuhan, yang dengar-dengaran seperti seorang murid. Berikan kami hati yang terbuka untuk setiap firman-Mu. Dan kami percaya Bapa, waktu kami dengar, kami simpan dalam hati, dan kami lakukan. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa Kristus hidup di dalam kami. Bapak, berikan hikmat Tuhan. Biarkan perkataan-Mu yang keluar Tuhan, dan nyatakan kebenaran-Mu untuk adik-adikku. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kuduskan kami untuk mendengarkan-Mu. Seperti Maria Tuhan, kami berkata, sebab kami hamba Allah, terjadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita bilang, amin. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini pernah punya rencana? Apalagi nih, udah masuk bulan Desember. Kakak yakin deh, sebenarnya kalian punya rencana dong. Kakak juga. Rencananya ya kalau bulan Desember, kita ada ibadah Natal. Aku bisa beli baju baru, sepatu baru. Habis itu ada liburan. Wih, liburnya kan panjang tuh. Bisa jalan-jalan. Tapi kenyataannya, mendadak semua rencana itu tidak bisa terjadi. Boro-boro ibadah Natal. Ibadah aja ada beberapa masih online. Boro-boro jalan-jalan. Kita mau keluar rumah aja, aduh kayaknya ya susah banget. Boro-boro mau pergi-pergi, semua kita lakukan di rumah. Rencana kita kelihatannya gagal. Tapi kamu mau percaya nggak bahwa rencana Tuhan atas hidup kamu dan saya tidak gagal? Rencana Tuhan atas hidup kamu dan saya tidak gagal oleh karena pandemi ini. Tuhan masih punya rencana yang dahsyat deh buat kamu dan saya. Hari itu ya, di bulan yang ke-6, Allah menyuruh
seorang malaikat yang bernama Gabriel. Gabriel, pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret di daerah Galilea, kepada seorang gadis yang bertunangan dengan Yusuf, keturunan Daud, namanya Maria. Allah yang menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota Nazaret. Dan kemudian pergilah Gabriel ke kota itu dan menemui seorang gadis bernama Maria. Kakak yakin ya hari itu dia bukan ketemu online begini, Zoom, bukan, atau ibadah online by YouTube, bukan. Kakak yakin hari itu malaikat itu datang ke rumahnya Maria. Kadang-kadang ya, kalau mendadak ada orang datang kan ke rumah kamu, kaget kan? Kalau yang serumah sih udah tahu, tapi yang gak serumah, pasti kan gini, siapa? Dari mana? Ya enggak. Hari itu kakak gak tahu ya Maria lagi ngapain. Mendadak malaikat itu masuk ke rumah Maria dan ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Wow, Maria terkejut dan ia menyimpan salam itu di dalam hati. Bingung, mesti ngomong apa? Malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan." Satu janji yang dahsyat ya, diberikan untuk Maria. Tapi gini, Maria takut mendengarnya, kaget, bingung. Dan Maria menjawab, "Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi, sedangkan aku saja belum bersuami? Gak mungkin janji itu terjadi, karena aku aja belum berkeluarga, mengandung, melahirkan. Mana mungkin?" Kemudian malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil." Wow. Malaikat disuruh Tuhan mendatangi Maria. Dek, pandemi ini terjadi tetap di bawah kedaulatan Tuhan kita. Kita kaget sih, mendadak semua rencana kita gagal. Sama seperti Maria. Maria punya rencana untuk hidupnya. Maria punya rencana sudah bertunangan sama Yusuf. Tapi mendadak Tuhan menyuruh malaikatnya mendatangi Maria untuk menyatakan janji Allah atas hidupnya. Kakak sangat percaya pandemi membuat kita serba terbatas. Tapi percaya nggak bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan kita? Janji yang diberikan atas hidupmu dan hidupku tetap ada walaupun pandemi ini berlangsung. Janji untuk kamu dan saya jadi garam dunia, jadi terang dunia tetap ada
Walaupun rasanya mau ketemu orang aja susah. Semua serba online. Sama seperti Maria, kita bertanya, bagaimana Tuhan mau pakai aku? Bagaimana aku jadi garam? Bagaimana aku jadi terang? Kalau semuanya serba online, ketemu orang aja susah. Tapi deh, yang membuat kita jadi garam, jadi terang, jadi dahsyat di hadapan Tuhan, kita dipakai dahsyat oleh Tuhan, itu cuma satu. Roh Kudus yang akan turun di atas kita. Roh Kudus yang akan membuat kita kuat. Roh Kudus yang membuat kita menjadi berkat buat keluarga kita. Roh Kudus yang akan membuat kita bisa jadi terang dan garam dunia. Roh Kudus yang turun atas kita. Dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi akan membantu kita untuk menyelesaikan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk menyelesaikan amanat agung. Dan di mana kita bisa mulai? Di keluarga kita. Kalau hari ini kamu ibadah sama papa, ibadah sama mama, setelah ibadah, peluk mereka, berkati mereka, doakan mereka. Sama seperti Maria. Banyak hal kakak percaya, banyak hal Maria ingin menolak. Tuhan, aku gak mau Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Tuhan, aku masih kecil, Tuhan, aku masih muda, Tuhan, orang lain aja ya. Tapi hari itu Maria bilang begini, jadilah padaku seperti yang kau katakan, aku ini hamba Allah, jadilah padaku, be it unto me, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dek, janji Tuhan itu ya dan amin. Rencana Tuhan atas hidupmu dan hidupku itu Dia sudah tahu. Dan kita perlu cuma satu, kita perlu hati yang menerima rencana itu. Dan dua, kita taat menjalaninya. Kita gak bisa tahu rencana besar Tuhan. Tapi waktu kita punya hati yang menerima seperti Maria, dan kita mengambil bagian kita untuk taat, maka kita akan berjalan dalam rencananya. Dan setiap janjinya, dan setiap kehendaknya yang harus kita lakukan, kita akan belajar waktu kita setapak demi setapak taat sama Dia. Dan hari itu Maria berkata, aku ini hamba Allah, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Dek, kalau engkau mau punya hati seperti Maria, kalau hari ini kamu mau bilang begini, saya hamba Allah, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Mungkin sekolah tetap online sih tahun depan. Mungkin banyak rencana gagal sih. Mungkin juga rencana sekolah bisa jadi tidak mungkin. Mendadak banyak mimpi-mimpi yang rasanya susah untuk digenapi. Tapi kakak mau yakinkan satu hal. Kalau kamu mengambil rencana Allah seperti Maria mengambil rencana Allah, walaupun gak ngerti ya, walaupun mungkin nanti ada orang ngomongin dia, walaupun nanti ya pasti banyak orang yang gak suka, tapi gini, aku pegang janji Allah, aku pegang rencananya, dan aku taat perintahnya. Kalau engkau anaknya, kalau engkau orangnya, kakak mau berdoa buat kamu. Angkat tangannya.
Bapak mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapak. Biarkan kami seperti Maria Bapak. Kami ini hamba-Mu. Jadilah pada kami sesuai apa yang Kau kehendaki. Mungkin rencana kami gagal Tuhan. Banyak hal dalam hidup kami rasanya tidak berhasil. Tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang berjalan bersama kami. Bapa, ajar kami untuk taat Tuhan. Untuk menjawab ya dalam setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Walaupun mungkin itu sulit buat kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk melihat-Mu dan melihat rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami. Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk tetap taat dan setia Bapa. Sampai kesudahannya berakhir dan kami dapat melihat bahwa tangan Tuhan yang besar bukan sekedar menuntun kami, tapi membuat kami jadi terang, jadi garam atas keluarga kami, atas kota kami, dan juga atas dunia ini Bapa. Ajar adik-adikku Tuhan, urapi mereka Tuhan dengan Roh Kudus, Roh hikmat Bapa. Sehingga dalam setiap perjalanan yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka ambil, mereka tahu bahwa Allah lah yang menuntun mereka. Dan aku minta Bapa, Roh Kudus Tuhan mengurapi mereka, sehingga kami belajar mengenal isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kakak Juni di minggu ketiga. Sekarang udah mau Natal kan adik-adik? Jadi tema kreativitas kita, tema Natal. Sekarang kita buat pohon Natal. Seperti ini. Kakak sebutin bahan-bahannya ya. Kertas karton, yang 2 warna ya adik-adik. Satu hijaunya yang lebih tua, satu yang lebih muda. Kertas origami, gunting, lem. Sekarang kita buat seperti pola pohon Natal. Seperti ini ya adik-adik. Sekarang kita gunting. Setelah jadi seperti ini, bagian yang hijau lebih tua ditaruh di belakang ya adik-adik. Nah seperti ini. Kemudian kita ambil lem. Nah, sudah jadi adik-adik. Tapi pohon Natalnya masih kurang menarik kan? Kita bikin hiasannya ya, dari kertas origami. Bikin yang banyak ya adik-adik. Nah, kakak ada ide gimana kalau buat pohon Natalnya biar bisa berdiri buat hiasan di rumah. Kakak ajarin ya, ini
dilipat seperti 2. Buatnya 3 ya, seperti ini adik-adik. Kemudian kita tempel hiasannya. Nah, kakak udah ada yang jadi seperti ini adik-adik. Ini hiasannya. Nah, bisa adik taruh kalau udah mau Natal nanti ya, seperti hiasan di rumah. Nah, adik-adik, kreativitas kita selesai hari ini. Tetap ibadah online ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, melompat dan memuji nama Tuhan sudah, firman Tuhan sudah. Saatnya kita apa? Nah, itu tahu adik-adik, kita saatnya memberi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Angel yakin adik-adik di rumah di saat memberi pasti dengan sukacita, ya kan? Nah, nomor rekening gereja kita ada di sini. Minggu depan jangan lupa ibadah di LPG Kids ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.